Bab 551. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Borneo. Para player Gauss mulai merasa bersemangat. Apa, 9 juta dolar hanya karena menimbulkan cedera? Petik 2. 900 juta untuk membunuh. Berapa banyak peluang seperti ini akan muncul, di hadapan orang biasa? Cukup rendah, sehingga tidak aneh jika mereka tidak pernah mengalaminya. Proposal Katz sudah cukup, untuk menangkap para player Gauss. Uang. Aku akan menjadi kaya. Uang, uang, uang. Ini adalah masyarakat kapitalis yang menghasilkan monster baru, fenomena yang sangat diinginkan untuk Katz. Seron, tolong beri aku satu serangan. Tidak, tolong mati saja. Ya, tolong. Mata para player Gauss berubah. Mereka mengungkapkan niat mereka, untuk membunuh seorang top ranker yang biasanya tidak akan mereka lawan. Seron dikenal sebagai mangsa, seperti ayam yang terperangkap di peternakan unggas. Seron menelan ludah, saat dia dikelilingi oleh para player Gauss. Apakah kamu benar-benar percaya kata-katanya? Bukankah kamu bodoh? Level rata-rata player Gauss adalah 100, tanpa ranker di antara mereka. Jika Seron berada di belakang beberapa benteng seperti Katz, dia tidak akan peduli berapa banyak lawan di sana. Namun, tidak seperti Katz, Seron sendirian di tengah-tengah wilayah musuh. Dia terisolasi di antara ribuan musuh. Bahkan, Soul Predator, Seron harus merasa tegang. Seron memutuskan jika dia harus berhati-hati dan mencoba berbicara dengan ekspresi tenang. Ini bukan 90.000 dolar atau 900.000 dolar. Itu adalah 9 juta dolar dan 900 juta. Apakah masuk akal, jika dia akan menepati janji ini? Dengan kata lain, itu bernilai miliaran won. Tidak peduli seberapa kaya seseorang, menghabiskan uang sebanyak itu, hanya untuk memburu satu orang dalam permainan. Itu hanya gertakan. Seron yakin akan hal itu, dan orang-orang mulai meragukan. Itu uang yang banyak. Tidak peduli seberapa kaya Katz, bisakah dia benar-benar menghabiskan banyak uang? Itu, aku akan percaya, kalau itu jumlah yang lebih realistis. Mereka bisa mendapatkan cukup uang untuk membalikkan kehidupan mereka, jika mereka memberi satu cedera pada Seron. Kondisi luar biasa ini akhirnya menyambar pergelangan kaki Katz. Para player Gauss mulai meragukan kata-kata Katz, dan Seron merasa lega. Kukuk, kuahahahat. Bahu Katz bergetar, ketika dia tertawa dari dinding. Orang-orang itu menyenangkan. Itu di luar imajinasimu, sehingga kamu menyangkalnya. Lihat, imajinasimu terlalu lemah. Itu satu-satunya masalah yang mereka miliki. Lalu, dia akan menyesuaikan level. Aku akan memperbaiki jumlahnya. Aku akan memberikan 100 juta yen kepada orang-orang yang melukai Seron dan 10 miliar yen untuk orang yang membunuhnya. Aku berjanji atas nama grup Jin. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu akan percaya? Orang-orang tidak tahu betapa menakutkannya orang gila dengan banyak uang. Mengapa? Sangat jarang, melihat orang gila dengan banyak uang. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu ingin menghasilkan uang, maka kamu harus membunuh pengemis itu. Katz bertanya dengan mata dingin. Itu adalah percikan. Wah! Para player di pasukan Gauss tidak lagi ragu-ragu. Katz menawarkan insentif yang jauh lebih baik daripada hadiah kues, membuat mereka semua bergegas menuju Seron. Seron mundur, karena terkejut dan meraung. Kotoran, kotoran, Overgearet. Overgearet Guild adalah mimpi buruk bagi Seron. Dia dibunuh oleh seorang petani dalam invasi Reidan, dan tidak dapat melakukan hal besar dalam kompetisi nasional, karena anggota Overgearet mengenakan item yang dibuat grid. Seron membenci Overgearet Guild, yang meninggalkan noda pada hidupnya. Dia ingin menginjak-injak mereka dan menyingkirkan masa lalu yang memalukan. Namun sekarang, dia diinjak-injak dengan kekuatan uang. Mengapa dia terjebak dalam situasi, di mana dia diikat dengan anggota Overgearet? Itu sudah cukup untuk membuat Seron gila. Apakah kamu, pikir kamu bisa meninggalkan goresan padaku? Bunuh Seron. Kita tidak memiliki siapapun yang kuat. Serang dia pada saat bersamaan. Satu serangan berarti banyak uang. Ini milikku. Bentrokan antara Seron yang marah dan para player Gauss yang buta uang. Katz menikmati pemandangan sengit dari dinding. Kekuatan uang yang membuat musuh menjadi sekutu, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Pengepungan Bayran memiliki pola khusus. Itu adalah pengepungan pertama, di mana peran orang yang dikepung dan yang menyerang, sepenuhnya terbalik. Kiik. Gerbang Bayran yang tertutup rapat sekali lagi dibuka. Hai, lagi. Kerusakan sekali lagi. Gunakan prajurit sebagai tameng. Petik 2. Para player milik Eternal mulai mundur. Formasi runtuh dalam sekejap. Formasi itu berantakan, karena para player dan sistem komando lumpuh sementara. Medan perang langsung berantakan. Pada saat ini, aku akan menunjukkan kepadamu rohku hari ini. Pon naik seekor kuda putih melalui gerbang yang terbuka, dan melemparkan tombaknya. Rail Spear. Kuak. Tombak petir berhembus melalui pasukan Eternal seperti badai petir. Ratusan tentara dan player berubah menjadi abu-abu. Hayah. Pon mengeluarkan tombak baru dan berlari keluar. Dia menerobos formasi Eternal yang runtuh, dan memegang tombaknya.
Para prajurit dibantai. Itu adalah adegan pembantaian sepihak, karena perbedaan kekuatan yang luar biasa. Tapi, pembantaian itu tidak berlangsung lama. Hanya 100 orang. Pon mengalahkan 100 orang, sebelum memulihkan tombaknya dan kembali. Sekutu bodoh. Aku sudah bilang, jangan biarkan barisan hancur. Petik 2. Mereformasi barisan. Serangan musuh berikutnya akan datang. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Para komandan memverifikasi jika Pon sudah pergi, dan memberi perintah kepada para prajurit. Mereka menginginkan senjata pengepungan yang datang terlambat, untuk dikawal. Tapi, waktu terlalu sempit. Selain itu, para player menjadi masalah. Level rata-rata player di Bairan adalah 140. Selain beberapa orang, mayoritas adalah player tingkat rendah yang belum menerima pelatihan militer. Para komandan melakukan yang terbaik, tapi kecepatan formasi terlalu lambat. Sementara itu, Yura muncul dari gerbang. Aku tidak bisa membiarkanmu menggunakan senjata pengepungan. Mengintip. Seorang Demon Slayer memperoleh kekuatan Dark Power setiap kali mereka membunuh Demonkin. Dia bisa menggunakan Dark Power ini sebagai sumber daya untuk mengaktifkan skill khusus. Salah satunya adalah Dark Magic. Ini adalah spesialisasi Yura, yang dulu menjadi yang pertama dalam peringkat Dark Magic. Dia memanggil bola hitam dan membombardir tentara musuh yang mengawal senjata pengepungan. Tujuannya adalah senjata pengepungan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pasukan elit Eternal masih level 180. Kemampuan mereka tidak berguna, di depan kelincahan dan agresivitas Yura. Itu membuat mereka jatuh ke dalam ketidakberdayaan. Kurururung. Kotoran. Berapa lama kita akan membiarkannya menjadi liar? Para player Eternal menyadari keseriusan situasi, ketika mereka melihat senjata pengepungan yang runtuh dan menguatkan hati mereka. Mereka mulai berkonsentrasi menyerang Yura. Mereka ingin membersihkan kues saat mereka menembakkan panah dan sihir. Level rata-rata mereka lebih rendah dari para prajurit, tapi Yura lelah dari perang yang berlangsung 5 hari. Pepepepeng. Yura mulai mengizinkan serangan. Dia keluar dari kastil untuk bertarung. Jadi, dia secara fisik dan mental berada di batas kemampuannya. Berita baiknya adalah para player Eternal lemah. Perbedaan level dan item sangat parah, sehingga Yura tidak mengalami cedera serius. Setelah hampir tidak tahan terhadap serangan musuh dan mengalahkan kuota 100 orang, dia kembali ke kastil. Kuwong. Dia menjatuhkan diri begitu gerbang ditutup. Yura duduk. Dia terengah-engah saat berkeringat, sementara Pon berbicara kepadanya. Persediaan habis. Para archer di dinding tidak memiliki panah banyak dan kehabisan potion. Kita mungkin hanya bisa bertahan 2 hari lagi. Yura, Tun, dan anggota Overgearet lainnya terkonsentrasi di Bairan. Mereka bergantian keluar dari kastil dan menyerang musuh untuk melindungi kastil, tanpa kehilangan pasukan. Tapi, ini tidak mungkin selamanya. Mereka tidak bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Sehingga, kecepatan pemulihan stamina mereka lambat, dan daya tahan item mereka di bagian bawah. Potion mereka juga habis. Itu adalah situasi yang menyedihkan bagi Bairan. Tapi, Yura tidak mau menyerah pada Bairan. Aku pasti akan menjaganya. Akan berbahaya bagi Patrian, jika Bairan runtuh. Petik 2. Berapa lama lagi mereka bisa tahan? Yura, Pon, Tun, dan anggota Overgearet. Mereka mempertaruhkan hidup mereka. Tapi, tidak akan bisa bertahan lebih dari 2 hari. Bairan akan selesai, jika tidak ada bala bantuan. Caeng, Caeng. Kikik, kikik. Petik 2. Kiik. Hutan Matahari Merah. Untuk player Korea, itu dikenal sebagai hutan hipnotis, tempat pemandangan aneh bisa dilihat. Racer Dubrik, atau makhluk gesit yang dianggap tidak dapat dihabisi, karena karakteristik spesies mereka dibantai oleh seorang swordsman. Seokeok. Uhahaha. Kecepatan yang tidak bisa dihindari. Pedang putih milik Raugel memblokir Racer Dubrik yang 3 kali lebih cepat dari manusia. Monster yang 60 level lebih tinggi darinya, mati. Dia menyeka keringat di kulitnya yang seindah wanita, dan menyelipkan rambutnya di belakang telinganya. Hidung tinggi dan matanya yang dalam terungkap. Pria itu cukup tampan untuk merebut hati pria dan wanita. Kraugel. Hao tiba di sisi Kraugel. Setelah mengetahui, jika orang-orang Ares membidik Kraugel, dia tinggal di sisi Kraugel untuk perlindungan. Sekarang, dia bertanya dengan ekspresi cemas. Apakah tidak apa-apa, jika kamu tidak pergi dan membantu Overgearet? Kraugel sangat menyukai Overgearet, dan tidak bisa menyembunyikan ketidaksabarannya, ketika dia memahami situasi perang Overgearet, secara real-time. Sepertinya, dia ingin pergi dan membantu Overgearet. Namun, Kraugel terus berburu tanpa menuju ke kerajaan Eternal. Tolong beritahu aku, jika ada sesuatu yang menghentikanmu dari membantu mereka. Aku akan membantumu. Kraugel bisa mengatakan apa yang dipikirkan Hao di dalam hatinya, karena dia sekarang cukup akrab dengan Hao. Kraugel tersenyum pahit dan berkata, Grid ingin menghindari bantuan dariku. Mengapa kamu berpikir begitu? Kami adalah rival, sebelum kami berteman. Pangea, Benua Timur. Hari ini adalah hari ketiga. Tang. Blacksmith White Hammer gelisah. Grid terus-menerus memalu, selama 3 hari terakhir.
Bisakah seseorang baik-baik saja, setelah bekerja 3 hari tanpa istirahat? Secara khusus, penempaan adalah sesuatu yang membutuhkan stamina yang luar biasa. Mereka prihatin dengan kesehatan Grid. Kapten White, apa yang harus kita lakukan, jika Grid jatuh? Tidakkah dia harus beristirahat sebentar? White menggelengkan kepalanya, pada pertanyaan yang bersangkutan. White juga menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Itu adalah setelah menonton Grid yang bekerja tanpa tidur, selama 3 hari terakhir. Jangan ganggu konsentrasi Duke of Virtue Pangea. Grid adalah seorang pengrajin. Begitu dia mencurahkan jiwanya untuk membuat barang, dia tidak akan berhenti untuk makan dan beristirahat. Pekerjaan itu adalah hal terpenting bagi mereka. White tahu ini, karena dia tumbuh dengan menonton ayahnya. Dia tidak pernah bermaksud mengganggu Grid. Ini pilihan yang bagus. Grid dapat fokus dengan dukungan White, dan berhasil meleburkan Red Phoenix Breath sehari lebih awal dari yang diperkirakan. Sekarang adalah karya nyata. Waruruk. Grid meningkatkan suhu tungku. Blacksmith's Legendary Patience diaktifkan untuk keempat kalinya dan mengurangi kelelahannya. Tang, tang, tang. Grid memulai pembuatan Red Phoenix Bow. Dia memiliki firasat yang samar. Karya terbaik akan lahir. Itu adalah kepercayaan yang beralasan.